Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap sehat penuh dengan sukacita. Selamat berhari Minggu bersama keluargamu. Hari ini kembali saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, penginjil Lukas hari ini memberikan pelajaran mendalam tentang makna kerendahan hati dan hakikat kebenaran. Kerendahan hati itu harus kita tanamkan dari awal kita hidup. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Karena semua yang kita miliki itu titipan Allah. Tidak perlu ada sesuatu pun yang harus kita banggakan. Tapi menjadi pribadi yang rendah hati. Kemudian kita tidak usah merendahkan orang lain. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang rendah hati, justru kita belajar untuk membawa orang lain juga sama seperti diri kita. Bukan sebaliknya merendahkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, figur kedua orang berdoa dalam bait Allah, yakni orang Farisi dan pemungut cukai, itu masih ada dalam kehidupan masa sekarang ini. Masih ada. Kita selalu berjumpa dengan orang-orang yang kelihatan baik, suka menolong orang lain, namun pertolongan mereka dilakukan dengan tidak tulus hati. Mereka melakukan sesuatu supaya dipandang baik oleh orang lain. Melakukan sesuatu supaya dinilai baik oleh orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita menanamkan sikap kerendahan hati di hadapan Allah. Melakukan kebaikan tanpa menjatuhkan orang lain, atau melakukan kebaikan dengan keikhlasan hati dan rasa syukur kepada Allah. Kita semua diajak untuk terus melakukan kebaikan. Kita berdoa, kita melakukan amal kasih, itu bukan supaya dilihat orang atau dipuji orang. Tapi memang hak kewajiban kita untuk menolong orang. Kamu telah menerima cuma-cuma, maka kembalikan itu kepada Allah dengan cuma-cuma. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui oleh tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Ini yang ditekankan oleh Yesus. Kita bersyukur bahwa kita masih ada orang-orang seperti si pemungut cukai tadi. Dia sadar akan dirinya bahwa dia orang berdosa. Dia tidak berani menghadap ke langit, tapi dia memukul diri. Dia menyesali dosanya dan memohon belas kasih Allah agar dia diampuni, dan dia berjuang untuk memperbaharui hidupnya. Mari kita belajar kerendahan hati di hadapan Allah.
bahwa kita semua orang berdosa, bahwa dengan bantuan kuasa Roh Kudus-Nya, kita mau berjalan bersama Dia dan mengubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Hari ini kami berdoa, Tuhan, mohon ampunilah dosa-dosa kami. Biarlah kami hidup menurut ketetapan-Mu. Kami mohon, Tuhan, berkatilah segenap anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang punya beban berat Engkau angkat beban mereka. Bantulah kami untuk saling menghargai, saling mengasihi. Biarlah kami saling tolong-menolong dalam kehidupan keluarga kami. Jauhkan keluarga kami dari segala bentuk perpecahan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.